Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian event organizer. Apa itu event organizer? Event organizer atau IO secara umum adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa yang telah ditunjuk secara resmi oleh customer-nya untuk mempersiapkan rangkaian acara. Biasanya dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, pemantapan, pelaksanaan, hingga penutup, serta pertanggungjawaban agar acara berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan oleh customer. Arti atau definisi IO menurut kamus. Jasa penyelenggara acara dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan event organizer adalah istilah lain untuk penyedia jasa yang profesional, suatu penyelenggara acara. Walaupun dialih bahasakan, namun istilah event organizer atau IO sudah sangat akrab di telinga masyarakat. Secara prinsip, tujuan event organizer adalah membantu customer atau klien agar dapat menyelenggarakan acara yang telah direncanakan atau diinginkan. Salah satu sebabnya adalah terbatasnya jumlah sumber daya yang ada atau terbatasnya waktu yang dimiliki customer. Dengan menggunakan jasa IO, klien atau customer berharap agar acara yang diadakan menjadi lebih profesional dan acaranya akan lebih sukses dibandingkan diadakan oleh pihak internal. Hal ini dikarenakan pengalaman yang cukup dari perusahaan IO. Peran event organizer dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha di Indonesia dewasa ini telah memperlihatkan ke arah yang menggembirakan. Terbukti dengan semakin menjamurnya berbagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, baik itu skala kecil maupun skala besar. Salah satunya yaitu adalah event organizer. Kemudian, bagaimana cara kerja event organizer? Yang pertama yaitu perumusan konsep. Pertama-tama, tentunya tim inti dari suatu event organizer akan bertumbuk dan mengadakan briefing guna menyusun konsep dari acara yang akan dilakukan, mulai dari penamaan, tema acara, lokasi, dan lain sebagainya. Tahapan ini adalah yang paling krusial karena nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaan acara, menentukan sumber pendanaan, penentuan lokasi, beberapa banyak SDM yang dikeluarkan atau diperlukan, hingga kepada beberapa besarnya keuntungan yang dihasilkan. Yang kedua itu ada teknis acara. Tahapan kedua dalam cara kerja event organizer adalah perumusan teknis acara dari konsep yang sudah dibuat, yang akan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dari konsep tersebut sudah terpenuhi atau belum. Bagian yang satu ini sangat erat kaitannya dengan pengalaman yang Anda miliki dan tentunya sangat krusial, karena apabila ada salah satu yang terlewat di bagian ini, maka akan dapat berdampak buruk pada saat pelaksanaan acara. Misalnya, Anda memiliki konsep membuat konser musik di tengah danau. Berarti Anda harus memikirkan bagaimana membangun panggungnya, transportasi para kru dan pengisi acara ke panggungnya, bagaimana kelistrikannya, pencerahannya, jam berapa dan di mana acara akan dilaksanakan, dan juga bagaimana memastikan
suatu yang dihasilkan tetap berkualitas baik. Bayangkan apabila Anda salah dalam mengatur kelistrikannya dan ada kabel yang bersinggungan dengan air danau dan akhirnya malah berujung pada terjadinya konslet, kerusakan alat, atau bahkan membahayakan jiwa pengisi acara. Di tahap ini biasanya rundown acara sudah mulai disusun, meskipun nantinya akan tetap disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Setelah tempat, sponsor, dan lain sebagainya sudah memenuhi atau memasuki tahap finalisasi. Yang ketiga itu adalah penyusun anggaran atau menyusun anggaran. Setelah konsep dan teknis pelaksanaan acara sudah disusun dengan matang, tahapan selanjutnya adalah penyusunan atau menyusun anggaran dari event yang akan diselenggarakan, sehingga akan dapat terlihat beberapa besar biaya yang akan diperlukan untuk kelangsungan acara. Anggaran ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok anggaran dan pengeluaran, yang umumnya adalah sebagai berikut. Pertama ada administrasi dan surat menyurat, perlengkapan dan dekorasi, panggung, pencahayaan dan sound system, pengisi acara, SDM tambahan, konsumsi, akomodasi dan transportasi, publikasi dan promosi, sewa lokasi, kebutuhan acara. Tentunya kelompok anggaran yang kami berikan hanyalah contoh umum saja, dan pada kenyataan akan sangat tergantung pada jenis acara yang akan Anda selenggarakan. Tetapi intinya, pada saat menyusun anggaran kegiatan, sebaiknya Anda membaginya ke dalam kelompok-kelompok seperti telah dicontohkan di atas. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Anda dalam memfokuskan apa saja yang diperlukan dalam acara tersebut, dan juga dapat memudahkan Anda dalam memonitor, menambah atau mengurangi kebutuhan yang sudah atau belum tercatat. Sebaiknya anggaran dibuat dengan demikian rinci, sehingga akan memudahkan Anda dalam perhitungan yang pasti dan meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat menentukan anggaran dari suatu kebutuhan. Yang keempat itu ada pembagian tugas. Tahapan yang satu ini tidak umum ditentukan atau ditemukan pada event organizer besar yang sudah memiliki divisi masing-masing, tetapi akan sangat sering terjadi pada Anda yang baru memulai atau Anda yang baru membentuk tim kepanitiaan. Umumnya pada event organizer yang baru memulai, tim itu hanyalah terdiri dari beberapa orang saja. Dan pada tahap ini, Anda dan rekan harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk kebutuhan yang mana. Misalnya, si A, si B, si C, dan si D membentuk suatu event organizer dan mereka ingin mengadakan turnamen sepak bola. Dan di tahap ini mereka memulai membagi tugas, yang mana A memiliki bertanggung jawab memiliki atau memulai terhadap negosiasi dengan pihak pemilik lokasi yang ingin digunakan. Kemudian B bertanggung jawab dalam promosi dan publikasi dan dari turnamen tersebut. Dan yang C mengurus pendanaan dan sponsorship, sementara D akan mengurus perlengkapan dan SDM yang dibutuhkan seperti bola dan wasit. Dan yang kelima itu
pendanaan. Setelah anggaran disusun dan pembagian tugas dilakukan, maka tahapan selanjutnya dalam cara kerja event organizer adalah menentukan sumber pendanaan untuk acara tersebut. Pendanaan ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan dana pribadi Anda dan rekan-rekan Anda, mencari dana dari para calon donatur yang diperkirakan tertarik untuk mendanai, dan atau menjalin kerjasama atau sponsorship dengan perusahaan atau organisasi yang sekiranya akan tertarik pada event tersebut. Di dalam tahapan ini biasanya event organizer akan membuat daftar calon pendanaan apabila menargetkan donatur dan juga sponsorship yang akan disesuaikan dengan jenis serta tema acara. Karena biasanya calon sponsor akan enggan mendanai suatu event yang tidak sesuai dengan produk, jasa, atau merek yang mereka usung. Dan yang keenam yaitu persiapan. Tahapan selanjutnya adalah yang juga tidak kalah krusial dibandingkan tahapan lainnya, yaitu persiapan menjelang acara, yang umumnya sudah mulai dilakukan dari 1 tahun hingga 3 bulan sebelum event berlangsung. Biasanya tahapan ini akan dimulai dengan menyusun timeline dalam bentuk Gantt chart pada Excel, di mana IO akan memberi deadline pada setiap hal yang mana mereka persiapkan, mulai dari mencari vendor, sponsor, dan lain sebagainya. Pada timeline tersebut umumnya para event organizer akan merincikan setiap pekerjaan yang harus mereka lakukan sebelum berjalannya acara tersebut. Dan umumnya akan ada banyak hal yang perlu dibuat di sini. Selanjutnya IO akan mengarahkan tim untuk memulai bergerak dan membuka negosiasi dengan pihak-pihak terkait seperti pengelola lokasi, vendor, perlengkapan, panggung, sistem, sayaan, dan juga mulai bergerak untuk menghubungi para calon donatur dan sponsor. Bagian tersulit dari tahap ini tentunya adalah di dalam pendanaan, terutama apabila IO tersebut hanya mengandalkan dana dari donatur dan sponsor, karena mereka harus bisa menegosiasikan acara mereka dan membuatnya terlihat menarik di calon pendana. Selain itu, pada tahap ini event organizer juga harus bersiap menghadapi segala perubahan rencana dan penyesuaian konsep, karena kemungkinan besar akan banyak yang akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti lokasi yang diinginkan tidak tersedia, vendor yang tidak sesuai, kendala dalam penyusunan materi, publikasi, dan banyak lagi peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kesiapan dan pengalaman dari tim EO sangatlah dibutuhkan untuk merancang rencana cadangan apabila rencana semula tidak berjalan dengan mulus, sehingga bisa mencari alternatif yang juga masih dapat mendukung konsep semula. Dari sisi promosi dan publikasi juga akan dilakukan tahap ini, seperti pemasangan spanduk, banner, poster, dan tentunya juga dibarengi dengan pengurusan perizinan. Yang ketujuh, pelaksanaan. Tahapan terakhir dari cara kerja event organizer adalah pada pelaksanaan acara itu sendiri, alias hari H, yang bahkan berarti pekerjaan dari event organizer telah selesai, karena justru tahap ini inilah tim mereka harus mampu menangani situasi yang terjadi di lapangan. Bahkan sekali hal
yang bisa meleset apabila I.O. tidak siap dan teliti, seperti waktu pengadaan acara yang mundur, pengisi acara terlambat hadir, konsumsi untuk panitia dan pengunjung atau peserta tidak terpenuhi, adanya biaya tambahan, lokasi tidak memadai, dan lain sebagainya. Kesigapan dari I.O., terutama mereka yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan, sangatlah diperlukan sehingga bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tidak membuang waktu atau melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin itu saja dari saya, penjelasan tentang bagaimana atau pengertian event organizer dan bagaimana cara kerjanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.